Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema benar-benar merdeka. Terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus memerdekakan kita dari dosa lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Apa yang kita alami ketika kita belum dimerdekakan? Di ayatnya yang ke-34 di sana mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ketika kita belum dimerdekakan, maka kita menjadi hamba dosa. Ketika kita menjadi hamba dosa, maka kita tunduk pada kuasa dosa. Artinya bahwa dosa itu yang memerintah atas tubuh kita. Dosa itu yang memerintah atas diri kita. Sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Sehingga kita diikat oleh kuasa-kuasa dosa. Kuasa dosa itu yang membuat kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita dimerdekakan? Di ayatnya yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita dimerdekakan oleh Yesus, maka kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Dengan kata lain, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita percaya akan perkataan Tuhan, percaya akan kebenarannya, tidak hanya sampai kepada percaya, tetapi yang Allah inginkan yaitu kita harus melakukan kebenaran Allah. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam surat Yakobus mengatakan bahwa adalah lebih baik melakukan kebenaran firman Allah daripada hanya sebagai pendengar saja. Jadi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kebenarannya tidak hanya sampai kepada percaya, tetapi yang Allah inginkan yaitu kita harus melakukan kebenaran Allah. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Di dalam surat Yakobus mengatakan bahwa adalah lebih baik melakukan kebenaran firman Allah daripada hanya sebagai pendengar saja. Jadi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, di saat kita diperhadapkan dengan tantangan sekalipun, ketika kita mengambil satu komitmen bahwa kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa kebenaran Allah. Kuasa Allah akan terjadi sehingga kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Nah, hasil dari kita dimerdekakan oleh Yesus, hasil dari kita dimerdekakan oleh darah Yesus, yaitu kita dibebaskan dari dosa yang mengikat kita. Kita dibebaskan dari dosa sehingga tidak ada dalam diri kita untuk ketakutan untuk menghampiri Tuhan. Tidak ada dalam diri kita untuk kekecewaan, kegagalan. Tetapi yang ada adalah kebebasan, kekuatan, pengharapan yang kuat di dalam Yesus. Nah, bagian yang kedua adalah kita hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kenapa kita mengalami damai sejahtera? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Yesus. Kita sudah dikuatkan oleh Yesus. Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga yang ada dalam diri kita adalah sukacita. Ingat bahwa ketika ada sukacita dalam diri kita, kita menghadapi tantangan yang seberat apapun,
kita akan buat. Kenapa? Karena kebenaran itu ada di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kita benar-benar merdeka kalau kita melakukan kebenaran Allah. Apapun yang engkau alami, apapun yang sedang engkau diperhadapkan dengan tantangan apapun, ingat bahwa engkau sudah dimerdekakan oleh Yesus. Dan engkau sudah benar-benar merdeka, percaya dan melakukan kebenaran firman Allah. Karena kita adalah orang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.